Suatu ketika ada seorang ustadz berceramah menceritakan kisah nyata dari seorang rektor salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia, yang mana sang rektor itu sedang mencari sistem pendidikan terbaik yang dapat menghasilkan dan mencetak generasi yang cerdas, bermartabat, dan bisa bermanfaat bagi bangsa dan agama. Maka untuk mencari sistem pendidikan terbaik itu, rektor tersebut pergi ke Timur Tengah untuk meminta nasihat dari seorang ulama terkemuka di sana. Ketika bertemu dengan ulama yang ingin ditemuinya, lalu dia menyampaikan maksudnya untuk meminta saran bagaimana menciptakan sistem pendidikan terbaik untuk kampus yang dipimpinnya saat ini. Maka sebelum menjawab pertanyaan dari rektor, ulama tersebut bertanya, bagaimanakah sistem pendidikan saat ini di Indonesia? Mulai dari tingkat bawah sampai yang paling atas. Maka sang rektor menjawab, paling bawah mulai dari SD butuh waktu 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, diploma 3 tahun, S1 4 tahun, S2 kurang lebih 2 tahun, dan S3 untuk yang paling tinggi butuh waktu kurang lebih 3 tahun. Jadi untuk sampai S2 saja butuh waktu sekitar 18 tahun ya? Tanya sang ulama pada sang rektor. Iya, betul. Lalu bagaimana jika hanya lulus sampai di SD saja selama 6 tahun? Pekerjaan apa yang akan bisa didapat? Tanya sang ulama. Kalau hanya SD paling hanya buruh lepas atau tukang sapu jalanan, tukang kebun, dan pekerjaan sejenisnya saja. Tidak ada pekerjaan yang bisa diharapkan jika hanya lulus SD di negeri kami, kata sang rektor. Lalu jika lulus SMP bagaimana? Untuk SMP, ya mungkin bisa jadi office boy, cleaning service mungkin. Jawab kembali sang rektor. Lalu sang syekh ini bertanya kembali, kalau SMA bagaimana? Kalau lulus SMA masih agak mending syekh. Ya pekerjaan paling bisa sebagai operator di perusahaan-perusahaan, atau bisa juga sebagai security di salah satu perusahaan, atau sejenisnya syekh. Kalau lulus S1 bagaimana? Kalau lulus S1 bisa sebagai staf di kantor, dan S2 bisa langsung jadi manajer di sebuah perusahaan mungkin, kata si rektor. Berarti untuk mendapatkan pekerjaan yang enak di negeri Anda, minimal harus lulus S1 atau menempuh pendidikan selama kurang lebih 15 sampai 16 tahun. Betul? Tanya kembali sang ulama. Iya betul saya. Sekarang coba bandingkan dengan pendidikan yang Islam ajarkan. Misal, selama 6 tahun pertama SD hanya mempelajari dan menghafal Al-Quran, apakah bisa hafal 30 juz? Tanya sang ulama. Insya Allah bisa ya Syekh. Apakah ada hafid Quran di negeri Anda yang bekerja sebagai buruh lepas atau tukang sapu seperti yang Anda sebutkan tadi untuk orang yang hanya lulus SD? Untuk saat ini tidak ada sih. Jika dilanjut 3 tahun berikutnya mempelajari dan menghafal hadis, apakah bisa menghafal ratusan hadis selama 3 tahun anak-anak di negara kami? Tentu saja bisa sih. Apakah ada di negara Anda
orang yang hafal Al-Quran 30 juz dan ratusan hadis hanya menjadi OB atau cleaning service? Tidak ada sih. Lanjut 3 tahun setelah itu mempelajari tafsir Al-Quran. Apakah ada di negara Anda orang yang hafid Quran, hafal hadis, dan bisa menguasai tafsir, yang kerjanya sebagai operator pabrik ataupun sebagai security? Insya Allah tidak ada sih. Lalu kemudian rektor tersebut mengangguk, mulai mengerti apa yang dimaksud oleh sang ulama. Apakah Anda mulai faham maksud saya? Kata sang ulama. Iya sih. Berapa lama pelajaran agama yang diberikan dalam seminggu? Kurang lebih 2-3 jam mungkin sih. Lalu sang ulama ini melanjutkan pesannya kepada si rektor. Jika Anda ingin mencetak generasi yang cerdas, bermartabat, bermanfaat bagi bangsa dan agama, serta mendapatkan pekerjaan yang layak setelah lulus nanti, Anda harus merubah sistem pendidikan Anda dari orientasi dunia menjadi mengutamakan orientasi akhirat. Karena jika kita berfokus pada akhirat, insya Allah dunia akan didapat. Tapi jika sistem pendidikan Anda hanya berorientasi pada dunia, maka dunia dan akhirat belum tentu akan didapat. Maka pelajari Al-Quran, karena orang yang mempelajari Al-Quran, Allah akan meninggikan derajat orang tersebut di mata hamba-hambanya. Itulah sebabnya Anda tidak akan menemukan orang yang hafid Quran di negara Anda atau di negara manapun yang berprofesi sebagai tukang sapu atau buruh lepas, walaupun orang tersebut tidak belajar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena Allah yang memberikan pekerjaan langsung untuk para hafid Quran. Hafid Quran adalah salah satu karyawan Allah, dan Allah sayang sama mereka dan akan menggajinya lewat cara-cara yang menakjubkan. Tidak perlu gaji bulanan, tapi hidup berkecukupan. Itulah pesan sang ulama kepada rektor tersebut. Maka mari kita didik diri dan keluarga kita dengan sistem pendidikan terbaik. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat dijadikan rujukan untuk para pendidik. Terima kasih.